Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan membahas tentang lomba digital siswa yang dilaksanakan oleh STMIK Bani Saleh. Kemudian topologi yang digambarkan dalam topologinya seperti ini. Ada PC, kemudian kita akan mendirikan suatu server load balancer sama PC router, kemudian server yang lain itu dijadikan node 1 sama node 2. Nah, untuk konfigurasi pada node 1 dan 2 udah di video saya yang sebelumnya. Kita masuk sekarang ke settingan router load balancer. Di sini kita akan install nanti hproxy, kemudian DHCP server, kemudian PC routernya. Oke, kita langsung saja. Ini load balancer tutorial, kemudian saya kasih memori 1024, network interface-nya itu ada bridge, kemudian host only. Kemudian kita coba start. Di sini di sini kita akan menyeting RAM-nya. Perhatikan untuk yang basisnya teks ya 1024 aja. Di sini tadi saya kasih 1024. Kemudian setting IP address. Kebetulan untuk di Ubuntu itu ada namanya nano etc netplan 01 net cfg ya, YAML. Jadi settingan interface-nya di sini. Oke, kita kasih nanti IP server kita sekian. Kemudian gateway-nya 8.1. Ini menyesuaikan dengan internet provider atau ISP teman-teman semua. Kemudian endpost 8 untuk yang ke DHCP-nya. Kemudian netplan apply. Ini untuk settingan IP address. Coba kita cek udah up belum. Oke, udah. Ini saya coba kontrol view. Oke, login, passwordnya. Oke, sudoku 123, kemudian clear IP address. Oke, IP addressnya 192.168.8.8. Saya akan coba remote. Kita open. Ini saya minimize saja. Ini saya besarkan. Sudoku 123, kita clear. Nano etc netplan tab 01. Oke, ini yang untuk endpost 3. Ini saya akan copy, Ctrl K, Ctrl U, kemudian Ctrl U. Jadi copy satu baris. Ini kita ganti jadi endpost 8. Kemudian addressnya 172.168.1.1. Oke, kita coba lihat. 172.168.1.1. Oke, kita simpan. Yes. Netplan apply. Oke, kita cat. Berarti kalau udah berjalan dia, kita coba cek IP addressnya. Nah, di sini endpost 3 itu udah 192.168.8.8, endpost 8 172.168.1.1. Oke, sudah berjalan. Untuk restart networking tadi ini perintahnya
Ini untuk melihat endpost-nya. Sistem D, misalnya ls run sistem D network. ls run sistem D network. Nah, di sini ada endpost 3 sama endpost 8. Endpost 3 sama endpost 8. Kemudian kita mau jadiin resolve DNS-nya permanen. Karena di sini di nano etc resolve-nya itu setiap kita isi nanti hilang. Nano resolve.conf. Nah, yang di sini. Ketika kita masukin IP server kita yang 8.8 itu nanti akan hilang. Makanya kita akan membuat satu permanen IP DNS resolve-nya. Kita install ini dulu. Control copy, paste. Resolve.conf namanya. Habis itu kita enable, kemudian kita start. Nah, di sini nanti kita isi IP si server kita untuk dijadiin permanen yang IP 88. Oke, udah selesai. Kemudian kita aktifkan, control copy. Oke. Enable resolve.conf. Jadi dia sinkronisasi resolve-nya, service-nya di lib system D install. Nih. Setelah kita aktifkan, kita start. Oke. Udah kita start, kita bisa lihat di sini. Control copy. Name server 192.168.8.8. Control X, yes. Oke. Di sini saya kasih catatan IP server. Resolve conf -u. -u itu update. Resolve -u. Oke, dia sudah update. Itu untuk DNS permanennya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi load balancer. Load balancer di sini kalau kita lihat dari topologinya di sini adalah si server ini dijadikan load balancer, yang ini dijadikan sebagai kliennya. Jadi setiap traffic yang masuk untuk node 1 ketika di sini udah banyak yang akses, maka akan diberikan ke server 2. Jadi enggak hang di sininya. Jadi traffic yang masuk orang yang akses di server 1, maka nanti akan dikasih servisnya itu ke node 2. Jadi load balancer. Oke. apt install hproxy. Kita install hproxy-nya. Kita clear. Kita pilih yes. Dia akan menambahkan paket sebesar 1,231 arsip, kemudian 2 yang terbaru. Nah, setelah nanti diinstal, kita jadikan copy ini, dijadiin jadi backup. Tapi kita pindah dulu ke path ini. Dari Omnico kita pindah dulu ke sini. Oke, kita clear. cd etc hproxy. Kita ls, kita copy hproxy,
menjadi hproxy.backup. Jadi biar ada backupan. Nano hproxy. Oke, ini defaultnya isinya dalam hproxy. Kita akan menambahkan fitur ini. Oh sebentar, ini kelewat satu nih. Default hproxy. Ctrl X, clear. Nano etc default hproxy. Kita hilangkan tanda pagar ini. Jadi dia biar bisa nanti ngebaca hproxy.jpg nya. Ctrl X, yes. Kemudian kita masuk ke hproxy.jpg. Ini. Jadi di sini ada namanya front end sama back end. Front end ini setiap situs yang mengakses port 80 dengan HTTP akan dijadiin menjadi back end. HTTP backendnya itu juga modenya HTTP, kemudian round robin, jadi diacak ketika server 1 penuh dia akan maju ke server yang kedua. Ini headernya HTTP, ini IP address si kliennya nantinya yang didapat dari DHCP. Oke, kemudian ini statusnya, ini nanti pas portnya. Kemudian di sini ada nanti username pas login ke status dari si hproxy-nya, URL status ini. Ini saya copy aja front end sama ini sampai sini. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Simpan. Yes. Oke. Langkah berikutnya adalah kita restart hproxy-nya. etc init.d hproxy restart. Pilot because control exit with or journal. Oke. Journal ctl min exit code systemd ubuntu. Ctrl C, coba kita cek dulu ada nggak bacaan lain. Paling ini kita hapus. Oke. Ini catatan saya kemarin. Ctrl X, yes. Kemudian kita restart lagi. Oke, jalan ya. Kita clear. Jadi ini untuk catatan aja, ini jangan dimasukkan di dalam rule. Kemudian untuk mengeceknya kita copy script tersebut, ada yang error enggak gitu. Konfigurasi is valid, jadi statusnya script yang tadi itu benar semuanya. Kemudian kita cek tile min-l parlog hproxy.log. Ini nanti ketika udah jalan, sini dia masih error karena kita belum mengejalankan si servernya, front end sama back endnya. Ini Ctrl C, jadi statusnya itu nanti kita lihat di log di sini di hproxy. Verifikasi di IP server 1. Ini nanti ketika kita udah jalankan NAT dulu nih, NAT. Ini baru diuji coba nanti. Kita masuk ke sini, kita buat si router tersebut jadi gateway sehingga si klien yang tadi ini bisa connect ke internet yang ini. Jadi kita fungsikan dulu sebagai router gateway.
nano etc sysctl.conf ini. Kemudian kita hilangkan pagar yang di net IP versi 4. Ctrl X, yes. Kita clear sysctl -p. Oke, jadi IP versi 4-nya sudah kebuka. Kemudian kita install, namanya itu IP tables persistent. Ini untuk nge-save IP tables ketika si klien nanti mau connect ke internet. Nah, jadi di servernya kita setting NAT-nya dengan menggunakan IP tables. Nah, ini save current IP versi 4, ya udah kita pilih yes. IP versi 6 ya juga. Oke. Selanjutnya kita buat rule ini. Ctrl copy. Kita clear. Kemudian kita paste. IP table maintain NAT min A post routine min O. Endpost 3 ini yang connect ke internet, dijadiin NAT ke bawahnya. Jadi endpost 8 itu nanti mengikuti ini. Kemudian kita enter. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita save. Jadi ketika si servernya nanti itu di reboot, maka firewall IP tables ini nanti akan hilang. Jadi di sini kita simpan. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini nano etc IP tables rule versi 4. Kalau versi 6 tadi IP versi 6, ini versi 4. Nah, di sini dia. Ini udah ke save di sini. Yang tadi barusan post routing min O and post J min J masquerade. Kita clear. Langkah selanjutnya adalah kita cek IP table maintain NAT min L. Jadi pastikan bahwa semua dari manapun itu akan dijadiin masquerade. Jadi post routingnya, traffic yang dari klien itu dijadiin post routing, itu diterima semuanya dari port manapun. Oke, konfigurasi NAT udah selesai. Kita akan masuk ke DHCP server. Kita install DHCP servernya. Yes. ISC DHCP server. Nanti di sini kita akan konfigurasi IP yang di kliennya endpost 8, ini kita daftarin semuanya. Ya. Habis itu kita restart. Kita clear. Nano etc DHCP dhcpd.conf. Nah, ini kita edit yang untuk ke arah kliennya. Mulai dari sini, hilangkan tanda bakar di sini. Oke, subnetnya Ctrl X, yes. Dari IP address ini 172.168.1.1. Kita clear 172.168. Ini kita ganti nih subnetnya 172.168.1.0 kan. Netmasknya 252525 karena /24. Kemudian ranknya 172.168.1.2 sampai ini spasi 172.168.1.25 misalnya, atau 20 lah ya. NS1 ini kita jadiin
rumah ngoprek.net. Ini kita jadikan rumah ngoprek. Oke, subnetnya 25525, gateway-nya kita ganti ke 172.16.168.1.1. Ini 172.168.1.254. kita simpan, yes. Oke, langkah selanjutnya adalah kita jadiin default ISC nya, nano etc default ISC DHCP server. Kita menggunakan nPost 8 yang ke arah ke kliennya, IP versi 4 nPost 8, Ctrl X, yes, save. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita restart. Oke, jalan si servernya. Verifikasi pada klien, mengaktifkan server 1, ubah dulu ke DHCP. Nanti verifikasi DHCP list, hproxy, ini kita nguji. Oke, langkah selanjutnya adalah si server kita udah jadi, ini kita jadiin host only. Yang node 2 juga host only. Kemudian kita ini settingan ininya node 1 1024, node 2 1024. Ini yang kita nyalain ya. Node 1 kita start. Networknya host only. Jadi si apa namanya? Si kliennya tadi node 1 atau server yang kedua itu kita jadiin host only. Kemudian dia akan mendapat DHCP dari si server kita. Oke, ini masih mencari. Start job is roaming for wait for network to be configured 2670 limit. Ini dia mencari DHCP dari si server kita yang di load balancer ini. Yang ini juga host only adapter. Yang ini juga host only adapter. Yang ini juga host only. Sorry. Ini seharusnya networknya host only adapter yang ini. Yang kedua. Kemudian kita oke. Oke, kita coba cek lagi. Ini yang kedua, ini juga yang kedua. Kemudian kita cek login gak dia. Oke, login. Oke, sudah zoom 1 2 3, kita clear. Oke, IPA dia udah dapat 172.168.1.3/27 global dynamic nPost. Coba kita kontrol, ini 1.3 di hproxy tadi. Ini kita ganti servernya 1.3. Kemudian yang satu lagi udah nyala belum? Oh, node 2 belum. Kita start dulu.
Ini kita simpan dulu. Tunggu proses yang Node 2. Oke. Kita clear IPA 1.4. Kita kontrol, kita masukkan ke servernya kita 3/4. Oke, sip. Ctrl X, kemudian kita coba edit nano var www html index. Oke, Ctrl W, Apache, oke, Ctrl W lagi, Apache, Ctrl W lagi, Apache 2. Oke, Ctrl W, gimana ya? Ctrl W, Apache lagi, Ctrl W, Apache 2. Banyak ini Apache nih. Ctrl W, Ctrl W, banyak ya. Ctrl X, kita clear. Gimana ya verifikasinya ya? Ctrl L, kita coba lewat sini deh. 172.168.1.3. Ups, sorry. Kenapa dia tidak bisa ya? DHCP list, login, let's stop, ser HTML. Oke, ini 1.2. Ini saya mau ganti nih, Apache Ubuntu default, Apache 2 Ubuntu default. Oh, bukan di sini ya, gantinya di server 1. Nano, kita clear nano var www html index html. Ini titelnya tadi ganti server 1. Ctrl W, Apache 2 default. Bukan itu kayaknya dah. Dimana ya? Di from kontrol, bacaannya tadi apa sih? Ubuntu, Apache 2 Ubuntu. Ctrl W, Apache 2 Ubuntu. Nah, ini kita ganti menjadi
server 1, Ctrl X, yes, etc init.d, apache 2 restart. Nah, ini server 1 ya, ini server 1. Kemudian kita masuk ke server 2, nano etc apache var www html index html, Ctrl W, apache 2 Ubuntu, apache 2, Ctrl W lagi, it works. Ini detailnya nih, coba sebentar. Server apache 2 default ya, apache 2 default. Kita cari lagi, apache 2, Ctrl W, banyak, Ctrl W, apache 2 Ubuntu. Berarti ini kita ganti deh. Sebentar. Ctrl X no. IPA 1.4 192.172 1.4. Oh, ini server 2 Ubuntu default. Ini udah diganti nih, tapi di mana ya? Salah ini. Ini 2. Nah, ini karena nggak ada Ubuntu default lagi, ini diganti menjadi server 2. Ctrl X, yes. Kemudian kita restart apache nya, etc init.d apache 2 restart. Kemudian kita verifikasi. Nah, ini 1.4, ini server 2, ini server 1, ini apache 2 Ubuntu. Kita ganti title-nya. Masih nge-restart ya. Oke. Ini kita ganti menjadi title-nya server 2. Ctrl X, yes. Kita restart apache-nya lagi. Nah, ini kita reload. Nah, ini server 2 itu, ini server 1. Server 1, ini server 2. Oke, udah jalan proxy-nya, proxy-nya. Kemudian kita cek ini yang DHCP list. Kita verifikasi clear, ini di servernya DHCP list. Nah, ini ketahuan kita, jadi dia setiap saat ini akan berubah nih, 1.5, 1.4, 1.6, padahal tadi itu 1.3 sama 4 ya.
node 1 sama node 2. Ini DHCP nya dia udah jalan. Kemudian untuk ngecek statusnya, IPC server kita, statistikanya 172.168.1.1, portnya 2021 start. Kemudian loginnya tadi rumah ngoprek, kemudian rumah ngoprek 2021, kemudian check-in. Nah, ini statistik report 3240. Jadi statusnya dia open, dan ini tadi front end sama back endnya. Front endnya ini node 1 sama node 2. Jadi statusnya itu nanti dia akan gantian. Jadi ketika kita ngelihat di lognya, tilemin app parlog apa tadi, nih hubproxy.log, di sini dia baru kelihatan. Nah tuh, jadi setiap ada yang ngakses nanti itu di port 5 di IP15, dia akan melihat statusnya di sini. Jadi menggunakan port berapa gitu, yang diakses apa gitu. Oke, kita clear. Kemudian untuk status hub proxy-nya juga kita bisa melihat yang ini tadi, IP server 1234, ini salah, ini passwordnya 2021 sesuai dengan yang di sini. Yang ini portnya 2021, kemudian autentikasinya ini bisa dirubah, ini loginnya, ini passwordnya, kemudian untuk URL nya yang ini. Oke, kemudian untuk mengecek status daripada si port yang kebuka, kita bisa ngecek netstat TULPN. Nah di sini portnya 2021 hub proxy, portnya 80 juga hub proxy. Oke, jadi ada dua hub proxy di sini, 3240 statusnya itu listen, kemudian foreign addressnya sekian. Ini tadi udah kita ganti Apache 2 sama Apache 1. Jadi hub proxy kita ini udah jalan. Jadi ketika ada beberapa nanti yang mengakses untuk server 1, sebentar, 172.16.1.5 pada 1.4 tadi. Nah ya, 1.4. Nah ini masing-masing nanti ini akan dia dilemparkan ke sini, ke server 1 atau server 2. Di statistikanya nanti berjalan di sini. Oke, mungkin itu materi kita untuk malam hari ini tentang hub proxy load balancer di Ubuntu 18.04. Topologinya ya seperti ini. Topologinya load balancer, jadi dia akan setiap traffic yang udah penuh di sini dia akan dikasih di sini secara otomatis nantinya. Oke, berarti materi kita yang untuk ini udah selesai. Kita masuk nanti ke webmin, NTP server sama PPTP. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.